menyebutkan nih kan, Habib Abdul Qadir bin Jailani menyebutkan setan, amun setiap harinya setan niki sak kawal yang sudah pada nih paling sekit 2 sampai 5 setan. Tapi ketika dalam keadaan sakaratul maut, berapa setan yang mengawal kita? 70.000 setan. Yang 70.000 setan ini masing-masing mengerahkan anak buah untuk berusaha keras untuk mengeluarkan orang yang dalam sakaratul maut ini supaya mati dalam keadaan kufur, mati dalam keadaan su'ul khotimah. Tuhan kijan selamat. Kalau setiap harinya paling sekit 2-3 setan yang mengawal manusia, tapi ketika dalam keadaan 70.000 dan mengerahkan segala daya upaya setan. Pantas ketika Imam Malik, coba seorang imam madhab, Imam Malik, guru si Imam Syafi'i, murid daripada Imam Abu Hanifah, Imam Malik, coba dia jadi imam Darul Hijrah, dia ini pimpinan para ulama di Madinah pada saatnya nih, guru si Imam Syafi'i. Ketika dalam keadaan sakaratul maut, waktu ketalkinan la ilaha illallah, Nabi bahasa enggak nanti tak kaget kan murid keluarga searab le samping sabeng Nabi, Imam ini talkin la ilaha illallah, sila diikutin intek lah mama jawab. Akhir setelah beberapa kali ini baru mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kemudian dengan suara yang sangat lemah Imam Malik noleh di pak murid, noleh di pak bijen sak talqina. Nabi bahasa, aku tidak mengatakan tidak, aku bukan mengatakan tidak kepada kalian, tapi aku mengatakan kepada setan. Karena setan ketika kalian mentalkinkan kalimat la ilaha illallah bahasa Imam Malik, setan datang menawarkan air dingin, menawarkan air dingin, munafi unin setan, ya imam Darul Hijrah, ya imamul ulama, sunin sanjung Imam Malik. Terakhir penghormatan tiang, penghormatanku hai Imam Malik kepada anda sebagai ulama, terima ingam hadiah keni setan. Ia muka jawab kena la, kira-kira yang sudah pada tertawarin naudzubillah. Yang pertama kata Imam Malik, kalau aku merasa bangga kata Imam Malik dengan ucapan setan waktu itu, maka aku mati dalam keadaan di luar iman. Pun begitu juga seandainya aku mengiyakan tawaran daripada air dingin, karena ketika sakaratul maut, coba ketika Rasulullah SAW ditanya oleh salah seorang sahabat dan sebuah riwayat, ya Rasulullah bagaimana paling ringannya sakaratul maut? Nabi jawab Rasulullah SAW, ibarat marak bembek sak tekulitin irup-irup dan baru mulai bergerak doang searan sakaratul maut tercabut nyawa Rasulullah, ibarat marak dengan sak tegores isi gergaji. Sehingga dalam keadaan sakaratul maut ini yang sudah pada dalam keadaan kehausan luar biasa. Ini sosok Imam Malik, coba seandainya aku mengiyakan daripada tawaran setan iblis tentang air dingin itu, maka kemungkinan aku mati dalam keadaan kufur. Maka aku katakan la, bahasa tidak, bahasa Imam Malik. Aku katakan tidak itu untuk iblis, bukan kalian. Coba. Tapi kata para ulama, seorang yang banyak bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW, rauhaniyah Rasulullah SAW, ada yang mengatakan sosok zatnya Nabi Muhammad SAW akan hadir sebagaimana para wanita melihat wajah Nabi Yusuf di terasa sing pada iris iman yang gempelang si ganteng Nabilah Yusuf sampai dia kerasa nina-nina ni kepelang iman ngesuna ganteng. Tapi bagi pecinta Nabi Muhammad
bagi orang yang lisannya ini selalu dibasahi dengan salawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW, kata para ulama, sakitnya sakaratul maut yang begitu dahsyat bahasa nikah rasa ringan ketika melihat wajah mulia baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan demikian kenikmatan memandang wajah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam oleh dunia sebelum di akhirat, ketika kita dalam keadaan sakaratul maut dan seterusnya nih sampai menghadap di sisi Allah Ta'ala. Amin ya rabbal alamin.